Halo, perkenalkan nama saya Hilda Manda dari Fakultas Kesehatan, jurusan S1 Keperawatan dengan IPM 2040703022. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan legal etis. Ketika melihat gambar tersebut, kita sebagai perawat pasti akan dilema. Oleh karena itu, kita harus mengambil keputusan yang tepat. Dalam hal tersebut, kita menghadapi pengambilan keputusan legal etis. Pengambilan keputusan legal etik adalah cara mengambil keputusan dari suatu permasalahan yang disesuaikan dengan keabsahan suatu tata cara pengambilan keputusan baik secara umum ataupun secara khusus. Model pengambilan keputusan etik. Yang pertama menurut Cozier, mengidentifikasi fakta dan situasi spesifik, menerapkan prinsip dan teori etika keperawatan, mengacu kepada kode etik keperawatan, melihat dan mempertimbangkan kesesuaiannya untuk klien, mengacu pada nilai yang dianut. Yang terakhir, mempertimbangkan faktor lain seperti nilai, kultur, harapan, komitmen, penggunaan waktu, kurangnya pengalaman, ketidaktahuan atau kecemasan terhadap hukum, dan adanya loyalitas terhadap publik. Yang kedua, menurut Potter dan Perry, menunjukkan maksud baik, mempunyai anggapan bahwa semua orang mempunyai maksud yang baik untuk menjelaskan masalah yang ada, mengidentifikasi semua orang penting, menganggap bahwa semua orang yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan merupakan orang penting dan perlu didengar pendapatnya, mengumpulkan informasi yang relevan. Informasi yang relevan meliputi data tentang pilihan klien, sistem keluarga, diagnosis dan prognosis medis, pertimbangan sosial, dan dukungan lingkungan. Mengidentifikasi prinsip etik yang dianggap penting, mengusulkan tindakan alternatif, dan yang terakhir melakukan tindakan terpilih. Tahap pengambilan keputusan, mengidentifikasi masalah, mengumpulkan data masalah, mengidentifikasi semua pilihan, memikirkan masalah secara etis, mengambil keputusan, melakukan tindakan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan legal etis adalah tingkat pendidikan, pengalaman, faktor agama dan adat istiadat, komisi etik, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi, serta faktor legislasi dan keputusan yuridis. Teori dasar pembuatan keputusan etis. Teori dasar atau prinsip-prinsip etika merupakan penuntun untuk membuat keputusan etis praktik profesional. Teori etik digunakan dalam pembuatan keputusan bila terjadi konflik antara prinsip-prinsip dan aturan-aturan. Para ahli falsafah moral telah mengembangkan beberapa teori etik yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi teori teleologi dan deontologi. Yang pertama, teleologi. Teleologi berasal dari bahasa Yunani yaitu telos, berarti akhir. Teleologi merupakan suatu doktrin yang menjelaskan fenomena berdasarkan akibat yang dihasilkan atau konsekuensi yang dapat terjadi. Teori ini menekankan pada pencapaian hasil dengan kebaikan maksimal dan ketidakbaikan sekecil mungkin bagi manusia. Contoh penerapan teori ini misalnya, bayi-bayi yang lahir cacat lebih baik diizinkan meninggal daripada nantinya menjadi beban di masyarakat. Deontologi. Deontologi berasal dari bahasa Yunani, deon berarti tugas, berprinsip pada aksi atau tindakan. Dalam konteks di sini, perhatian difokuskan pada tindakan melakukan tanggung jawab moral yang dapat memberikan penentu apakah tindakan tersebut secara moral benar atau salah. Contoh penerapan deontologi, seorang perawat yang yakin bahwa pasien harus diberitahu tentang apa yang sebenarnya terjadi walaupun kenyataan tersebut sangat menyakitkan. Contoh lain misalnya seorang perawat menolak membantu pelaksanaan abortus karena keyakinan agamanya yang melarang tindakan membunuh. Dalam menggunakan pendekatan teori ini, perawat tidak menggunakan pertimbangan, misalnya seperti tindakan abortus dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu karena setiap tindakan yang mengakhiri kehidupan merupakan tindakan yang secara moral buruk. Secara lebih luas, teori deontologi dikembangkan 5 prinsip penting yaitu kemurahan hati, justice atau keadilan, otonomi, kejujuran, dan ketaatan. Demikianlah video yang telah saya jelaskan yaitu pengambilan keputusan legal etik. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.